melanjutkan kisah teror hantu PKI di hutan kelapa. Di lain kisah diceritakan terdapat dua pedagang, yaitu Mbok Marsinah dan Mbok Ketun. Mereka memang biasa pergi bersama menuju pasar yang tak jauh dari hutan kelapa itu. Namun, kali ini hal yang sungguh berbeda akan mereka alami. Saat itu masih sangat pagi. Diperkirakan waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Kabut memang masih nampak samar, dikarenakan malam sebelumnya hujan lebat mengguyur daerah tersebut. Saat berjalan di tengah hutan kelapa, tiba-tiba kabut yang awalnya tipis berubah menjadi tebal, menutup pandangan mereka. Begitu lama mereka berjalan, namun seolah-olah mereka tak pernah sampai pada ujungnya. Mereka seolah hanya berjalan dan berjalan tanpa mampu melewati kabut tebal itu. Firasat aneh pun mulai menghinggapi mereka. Iki ket mau ae dhewe mlaku kok ora teko-teko ya. Perasaan ae dhewe mlaku wis suwi banget. Tapi kok gak ketemu sapa-sapa. Awake dhewe bener to iki dalane? Tanya Mbok Marsinah kepada Mbok Ketun. Yo bener to. Wong ae dhewe kat mau mlaku lurus bae, ora migak-migok. Lah tapi endi iki? Awake dhewe kawit mau mlaku gak ketemu sapa-sapa. Kudune awake dhewe wis teko pasar lho iki. Mbok Ketun terdiam, mencoba memikirkan lagi apa yang Mbok Marsinah katakan. Jika difikirkan lagi, mengukur dari waktu tempuh, mereka seharusnya sudah sampai pasar yang mereka tuju. Pasalnya, hampir tiap minggu mereka berdagang. Mereka sudah hafal betul jarak dan waktu tempuh yang seharusnya. Yo, ojo-ojo ae dhewe nyasar ae yo. Daerah gini kan trawinget yo. Imbuh Mbok Marsinah. Wis, ojo angger lek mau ngomong. Wis, ayo mlaku ae. Engko ayo teko. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, mencoba mengubur rasa takut dalam hati mereka. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya kabut tebal itu mulai tersibak. Samar-samar
mereka melihat sebuah pasar yang cukup ramai oleh pedagang. Hati mereka mulai lega karena sudah berhasil melewati kengerian itu. Namun, nampaknya harapan mereka harus pupus saat itu juga, manakala mereka melihat pasar itu bukanlah pasar yang biasa mereka tuju. Orang-orang yang berdagang memiliki penampilan yang sungguh berbeda. Pakaian yang mereka kenakan bukanlah pakaian orang-orang pada umumnya. Iyo, pasar ngendi ku yo? Kok koyo kok pasar sing biasane awake dhewe dodol? Lah iya, aku yang mikir ngono. Kuwi pasar opo ya? Tubuh mereka saling merapat, tangan mereka saling menggandeng, seolah bersiap dengan kenyataan yang akan mereka hadapi. Mereka melihat orang-orang di pasar itu melakukan tawar-menawar seperti pedagang pada umumnya. Perlahan, mereka mulai memperhatikan barang-barang yang dijual di pasar itu. Namun, semakin dalam mereka masuk, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Meski ramai, namun barang-barang di sana nampak usang dan lapuk. Beberapa pedagang di sana bahkan menawarkan barang dagangannya kepada mereka. Monggo yo, badhe pados nopo? Mbok Marsina dan Mbok Ketun saling bertatapan. Mereka tak tahu harus berkata apa. Dan akhirnya Mbok Ketun memberanikan diri untuk menjawab. Ngapunten boten. Niki kula kali rencang kula bingung yo. Rencanane arep nang pasar wage. Tapi kok iki pasare beda yo. Sakjane iki pasar opo nggih yo? Tanya Mbok Ketun dengan rasa takut. Iki pasar medit. Ngaliyo kono lek ora arep tuku. Ngaliyo kono lek ora arep tuku. Ngaliyo kono lek ora arep tuku. Seketika Mbok Marsina dan Mbok Ketun bergegas meninggalkan lapak itu. Tubuh mereka lemas, seakan tak bertenaga, melihat keanehan demi keanehan yang mereka lalui. Setelah itu, seluruh mata di pasar itu seolah tertuju pada mereka. Tatapan mereka sudah tidak nampak ramah lagi. Mario, minggato, ngale. Suara-suara itu saling bersahutan,
seolah tidak senang dengan keberadaan mereka. Secepat mungkin mereka berusaha keluar dari pasar itu. Ayo yuk, cepet yuk. Begitu lama terasa untuk bisa keluar dari pasar tersebut, hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah jembatan kecil, di mana jembatan tersebut merupakan jembatan yang biasa mereka lewati jika hendak ke pasar. Nah, lah kuwi enak po yuk. Alhamdulillah, teko tenan yuk. Begitu gembiranya mereka, meski sejatinya mereka masih belum benar-benar sampai. Namun, hal itu sudah cukup membuat mereka lega setelah kejadian demi kejadian yang mengerikan. Sesampainya di pasar, hari itu mereka justru memilih untuk tidak berdagang. Mereka hanya duduk lemas, membayangkan kengerian-kengerian yang telah mereka lewati.